Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran. Kita masih membahas pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, tapi di sini kita akan membahas mengenai saluran mobilitas sosial. Kalian tentu mungkin berpikir ya, bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu terjadi. Saluran mobilitas sosial itu terjadi setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan atau instansi tempat ia sedang berkarya. Contoh, bagi seorang guru yang sedang bertugas di lembaga pendidikan, ia dapat mewujudkan mobilitas sosial di lembaga pendidikan tersebut. Tadinya seorang guru, guru mata pelajaran. Contoh, guru IPS. Terus dengan lamanya dia bekerja di lembaga tersebut, dan dia diangkat menjadi wakah kurikulum, terus dia diangkat jadi kepala sekolah gitu. Nah, itu contoh dari mobilitas sosial, Ataupun seorang politikus di partai politik dapat melakukan mobilitas sosial di partai politik yang ia ikuti. Itu tadi biasa jadi anggota partai, terus nanti jadi legislatif atau anggota DPR dan lain-lain itu. Nah, itu mobilitas sosial Nah, berikut merupakan contoh-contoh saluran mobilitas sosial. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Nah, setelah lulus, ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya untuk berusaha. Setelah ia berhasil menjadi pedagang, secara otomatis status sosialnya juga meningkat. Yang tadinya anak miskin jadi orang kaya melalui pendidikan. Dia mendapat pengetahuan dagang. Nah, pengetahuan dagangnya itu digunakan dengan baik sehingga mengangkat status sosialnya. Selanjutnya ada organisasi politik. Seorang anggota partai politik yang profesional dan punya dedikasi tinggi kemungkinan besar akan cepat mendapatkan status yang semakin tinggi dalam partai sampai akhirnya menjadi anggota dewan legislatif. Contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Contohnya Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Nah, pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, itu contoh saluran mobilitas sosial melalui organisasi politik. Selanjutnya organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan atau
jasa, umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Nah, kalian tentu memiliki koperasi di sekolahmu. Nah, di sekolah ada koperasi. Nah, tujuan dari dirikan organisasi koperasi tersebut itu untuk mensejahterakan anggotanya. Gitu. Karena koperasi akan melayani kebutuhan anggotanya. Nah, koperasi sekolah tentu akan mengutamakan pelayanan terhadap para peserta didik. Demikian juga halnya dengan koperasi pasar, petani, nelayan dan sebagainya, gitu ya. Melalui organisasi koperasi, kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan, gitu ya. Keberhasilan perjuangan koperasi mencerminkan keberhasilan perjuangan anggota-anggotanya. Jika koperasi berhasil, berarti anggotanya juga berhasil. Nah, selanjutnya ada organisasi profesi. Ya. Organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Contoh organisasi profesi yang sama, ya, yang dapat dijadikan saluran mobilitas vertikal adalah PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ataupun HIPMI, ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan organisasi profesi lainnya. Nah, kalian dapat menemukan, ya, organisasi profesi yang ada di Indonesia masih banyak lagi. Nah, inilah saluran-saluran mobilitas sosial, ya. Itu tadi mulai dari pendidikan sampai ke organisasi profesi. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak mobilitas sosial. Apabila semua mobilitas sosial, ya, bersifat ke atas atau social climbing, tentu semua orang akan merasa senang. Akan tetapi selalu ada 3 kemungkinan mobilitas sosial, yakni ke bawah, ke atas, dan ke samping, ya. Karena itulah kita perlu memahami dampak terjadinya mobilitas sosial bersifat positif dan negatif. Nah, ini kita akan membahas dampak mobilitas sosial yang positif, ya. Yang pertama ada mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Kalian dapat membedakan kondisi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pada masa penjajahan, banyak rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita menjadi camat, bupati, ataupun gubernur. Ya, hal ini karena tidak adanya kesempatan untuk itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan sekarang? Sekarang, banyak rakyat kecil kemudian berhasil menjadi pemimpin di berbagai bidang, ya. Sekarang banyak kemungkinan masyarakat kecil bisa menjadi atau mewujudkan cita-citanya, gitu. Selanjutnya, mempercepat tingkat perubahan sosial.
Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Nah, contoh Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, dan sekarang ke masyarakat 4.0 ya, 4.0. Perubahan ini akan menjadi lebih cepat terjadi jika didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Hal itu perlu peningkatan kualitas pendidikan gitu ya. Keberhasilan mobilitas sosial di Indonesia berarti membuat orang Indonesia memiliki kedudukan terhormat ya, cerdik, cendekia yang semakin banyak secara langsung mendorong terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat. Perubahan yang mudah dilihat, nah misalnya pada masyarakat desa, penduduk yang berhasil melakukan mobilitas sosial biasanya akan mempengaruhi teman-teman atau masyarakat lainnya. Hal ini berarti secara langsung akan mendorong terjadinya perubahan sosial di desa tersebut. Penduduk yang sebagian besar berpendidikan rendah, kemudian berpendidikan tinggi, akan berpengaruh terhadap gaya hidup dan mata pencaharian mereka. Nah, selanjutnya meningkatkan integrasi sosial. Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat akan mendapat respon yang berbeda dari masyarakat lain. Respon tersebut dapat berupa tantangan, namun juga dapat berupa penerimaan. Penerimaan pengaruh yang diakibatkan mobilitas sosial tentu merupakan salah satu contoh terjadinya integrasi dalam masyarakat. Ya, contohnya ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga tercipta integrasi sosial. Nah, kita sudah membahas dampak positif terjadinya mobilitas sosial ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke membahas dampak negatif ya, mobilitas sosial. Yang pertama ada terjadinya konflik. Nah, mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Dalam hal ini sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu konflik. Nah, dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan. Ya, persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya. Bahkan persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Nah, perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan mendapat tantangan luar biasa dari penjajah. Konflik ini tidak dapat dihindarkan, bahkan sampai terjadi perang. Contohnya atau contoh kecil, perjuangan karyawan bawahan di suatu perusahaan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi akan menghadapi persaingan dari karyawan lain, bahkan dapat pula berhadapan dengan atasan yang takut kedudukannya digeser. Nah, itu contoh dari dampak negatif ya, manusia menimbulkan terjadinya konflik. Nah, selanjutnya ada gangguan psikologis. Seorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatan. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, ya kadang ia tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatan, baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya atau pensiun, menjadi mudah gelisah. Nah, individu yang mengalami keadaan seperti ini termasuk mengalami gangguan psikologis gitu ya. Hal tersebut akan membahayakan diri sendiri karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan berbagai penyakit psikis dan fisik lainnya. Ya, contoh penyakit yang akan timbul yang diakibatkan dari gangguan psikologis. Yang pertama, darah tinggi, asam lambung atau MAH, ya, insomnia,
gak bisa tidur ya, merupakan penyakit salah satunya disebabkan gangguan psikologis. Nah, gangguan psikologis seperti di atas tentu tidak akan terjadi pada individu yang lapang dada menerima keadaan dan kemudian bertekad untuk berubah gitu ya, untuk meningkatkan mobilitas sosialnya kembali. Jika sudah turun ya mulai lagi ya untuk mengembalikan ataupun meningkatkan itu mobilitas sosial. Baik, video pembelajarannya cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.